أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang saya hormati Ibu Wadek 3, Ibu Dr. Hajah Lilis MMPD, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Dr. Edi Kusnadi, dan juga yang saya hormati Teteh perwakilan dari BEM, dan juga yang saya hormati Ketua Hima Dikwan, Ketua Pelaksana, dan juga teman-teman sekalian yang saya harapkan doanya. Teman-teman mudah-mudahan bisa fokus walaupun yang di luar terasa berisik sekali. Teman-teman mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, tapi kita itu di dunia sama-sama ya teman-teman, bahwasanya kita sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, mau laki-laki mau perempuan, di hadapan Allah sama kita itu sebagai hamba. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Maka teman-teman sekalian, kita jangan sampai lalai, kita jangan sampai lupa bahwa tugas kita di alam dunia ini adalah untuk mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada teman-teman yang baru datang. Mudah-mudahan menikmati duduk dengan santai dan juga mendengarkan sharing time. Yang biasanya mah dengan Ustaz Hanan Attaqi, ini mah dengan AA. AA Adit. Adit Hidayat. Nah teman-teman sekalian, kita itu sama, diciptakan selevel untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga teman-teman sekalian, ibadah itu syaratnya 3. 1, belajar. Karena amal tanpa ilmu ditolak. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah, manfaatnya hanya sedikit sekali. Maka teman-teman sekalian, pondasi daripada ibadah itu adalah belajar. Kemudian setelah belajar, niat. Karena setiap amal ibadah itu bergantung kepada niatnya. Seseorang akan menemui apa yang ia niatkan. Dan juga syarat yang ketiga harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tuh harus ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tanpa tantangan. Dari awal niatnya bismillahirrahmanirrahim, niat saya tausiah, niat saya sharing. Tapi ketika sudah pegang mic, wah Dit, kamu ini paling pintar di antara yang lainnya. Kamu ini paling hebat dari yang lainnya, kamu pintar ceramah. Kamu belajar agamanya lebih hebat tuh tantangannya. Makanya syaratnya adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan masa lalu ada. Teman-teman yang berusaha pengen hijrah ke arah yang lebih baik, jangan kira gak ada tantangannya, pasti ada tantangannya teman-teman. Di mana saja kita harus ingat bahwa kita itu menjadi hamba Allah yang harus mengabdi beribadah kepadanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
di dalam kehidupan dunia tentunya akan menemukan berbagai aspek godaan di dalam jalur menempuh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan khawatir teman-teman, setiap cobaan, setiap ujian yang Allah beri itu tidak akan di luar batas kemampuan kita. Karena sudah jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menurut kita mah berat banget. Tapi menurut Allah mah kamu tuh mampu, makanya kamu diuji. Untuk apa dihadirkan ujian itu? Jawabannya di Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara kalian amalnya tuh sinkron. Diuji untuk supaya amalnya yang terbaik. Amal yang terbaik itu membuktikan bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Saling sinkron ya. Jelas arahannya. Diuji supaya paling baik amalnya, dan amal yang paling baik itu adalah bagian daripada pembuktian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman sekalian, ujian itu beragam dan luar biasanya lagi semakin bertambahnya zaman, semakin berkembangnya perkembangan teknologi dan lain-lain, tentunya ujian yang dihadapi tidak semakin gampang, tidak semakin mudah. Tapi bismillah, kita tuh mampu, kita tuh bisa, apapun latar belakang masalah kita. Nah teman-teman sekalian, di dalam perjalanan ruhani kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibalik dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ujian yang paling inti adalah di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa kita itu sudah dikaruniai fujur dan takwa. Saya ibaratkan fujur itu di tangan kiri ya. Fujur itu adalah segala sesuatu yang buruk, iri, dengki, kemudian sombong, kemudian ria, kemudian segala sesuatu hal yang buruk itu fujur namanya. Wa taqwaha, dan juga diilhami ketakwaan. Kita tuh punya sifat ikhlas, sifat sabar, sifat memaafkan, dan segala kebaikan yang lain. Hanya saja di ayat selanjutnya qad aflaha man zakkaha. Di dalam Al-Qur'an tuh jelas bahwa qad itu sesuatu yang sangat menegaskan. Udah taukid penegasan di dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian setelahnya ada kata aflah. Teman-teman sekalian, kalau adzan itu hayya 'alal falah. Tapi kalau di ayat ini dijelaskan bahwa aflah, beda falah dengan aflah. Kalau falah, jalan kita menuju kemenangan tersebut. Tapi kalau aflaha, kemenangan itu sudah dipegang. Jadi kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan sudah dipegang bagi orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang memperburuk keadaan hatinya. Karena teman-teman sekalian, orang yang bermaksiat itu bukan orang yang gak punya iman. Dia tuh punya iman, cuman hawa nafsunya itu lebih mengalahkan imannya. Kenapa? Yaitu tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ketika orang itu bermaksiat, maka maksiatnya dinaikkan, imannya yang diturunkan. Makanya nggak ada judge bagi para koruptor. Si eta mah muslim tapi koruptor, jigana geus kaluar di Islam. Nggak boleh seperti itu. Ngaku muslimah tapi tadi hijab, kafir. Itu bisa digitukan. Kenapa? Karena walaupun dia sedang bermaksiat, dia tuh sedang menekan imannya. Artinya imannya tuh masih ada, tapi maksiatnya mampu mengalahkan imannya. Pun sebaliknya, ketika kita beribadah, kita tuh bukan menghilangkan sifat buruk kita, tapi menekan supaya sifat buruk itu tidak menguasai diri kita. Ada sebuah ungkapan bahwasanya setiap manusia itu diberi hasad.
maka orang munafik akan memperlihatkannya, sedangkan orang yang mukmin, orang yang beriman itu akan menyembunyikannya. Itulah kenapa bahwasanya sinkron dengan ayat yang tadi bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam perjalanan ibadah kepada Allah ada fujur dan takwa. Mana yang pengen kita pilih? Dan mana yang pengen kita kembangkan? Fujur atau takwa? Balik lagi kepada diri masing-masing. Cuman yang jelas tugas kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala cobaannya, dinikmati. Sekarang hari ini A, nanti suatu hari jadi B. Maksudnya gimana? Ya maksudnya keadaan kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, orang seringkali memviralkan bahwa mahasiswa itu adalah pengangguran yang belajar, ya kan? Tapi kan kita juga nggak tahu bahwa ada mahasiswa yang jadi pengusaha, ada mahasiswa yang jadi manajer. Artinya kan nggak tahu. Tapi tetap aja intinya bahwa kita tuh untuk ibadah. Kan jangan lupa teman-teman. Dan ketika kita beribadah itu tidak selamanya dan tidak semuanya harus jadi ustaz. Tidak semuanya harus jadi kiai. Harus jadi juga guru PPKN, harus jadi juga guru Inggris. Untuk apa? Untuk melanjutkan estafet kesolehan tersebut. Di dalam saling tolong-menolong, di dalam membantu bahwasanya kita itu sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan akhirnya kita itu akan mendapatkan dua hal. Satu, qalbun salim namanya. Sehingga ketika kita mendapatkan qalbun salim, poin yang kedua, ketika kita pulang kita akan disambut dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei qalbun salim, hei hati yang selamat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang dalam keadaan Allah ridho, lagi hati yang gembira. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Tah eta teman-teman, ya, diciptakan untuk ibadah, menjalin dengan cobaan yang kita mampu. Cobaan yang kita mampu itu untuk meningkatkan amal ibadah, sehingga dengan amal itu kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan mendapatkan hati yang bersih, hati yang selamat, dan pulang dalam keadaan SPT, sampai pulang tenang. Eta tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Panjang-panjang ting naon deui nu bade dicarioskeun ieu teh nya. Tanya jawab. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, dan adapun salah di dalam niat dan perkataan yang disampaikan mudah-mudahan Allah ampuni, dan Allah beri hidayah dan taufiknya, kemudian menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.